Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang uji hipotesis atau uji T1 sampel dengan dosen pengampu Sudianto Manulang SSI MSc. Di sini saya akan perkenalkan diri dulu. Saya Rizka Syahdia dengan NIM 4201230013 kelas PSM 2020B. Pengertian uji T. Tes T atau uji T adalah uji statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nol. Uji T pertama kali dikembangkan oleh William Shelley Gosset pada tahun 1915. Awalnya ia menggunakan nama samaran student dan huruf T yang terdapat pada istilah uji T dari huruf terakhir nama beliau. Uji T disebut juga dengan nama student T. Sampel diambil secara acak dari populasi berdistribusi normal, data berskala interval dan atau rasio. Kegunaan uji T yang pertama, alat analisis data untuk menguji satu populasi atau dua populasi. Yang kedua, membandingkan dua mean rata-rata untuk menentukan apakah perbedaan rata-rata tersebut perbedaan nyata atau karena kebetulan. Penggolongan uji T. Uji T terbagi dua, yaitu satu sampel dengan dua sampel. Yang dua sampel terbagi dua lagi. Yang pertama berhubungan atau dependen. Yang kedua terpisah atau independen. Uji T satu sampel. Uji T satu sampel adalah salah satu uji dalam analisis data yang melibatkan satu kelompok sampel dan menggunakan distribusi T student dalam pengambilan keputusannya. Uji ini termasuk dalam uji parametrik, sehingga memerlukan beberapa asumsi yang harus dipenuhi oleh data sebelum melakukan pengujian. Asumsi-asumsi tersebut adalah: 1. Variabel uji kontinu, baik berupa interval maupun rasio. 2. Data sampel berdistribusi normal atau secara aproksimasi. 3. Skor-skor pada variabel uji saling bebas atau satu sama lain. Tujuan dari uji ini pada umumnya adalah untuk menguji perbedaan statistik antara nilai rata-rata populasi dengan suatu nilai tertentu atau nilai yang dihipotesakan. Uji T satu populasi dengan rumus T hitung sama dengan X bar kurang nu per S per akar N, dengan T hitung sama dengan koefisien T, X bar sama dengan mean sampel, nu sama dengan mean populasi, S sama dengan standar deviasi sampel, N sama dengan banyak sampel. Kriteria pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut. H0 diterima ketika T hitung lebih kecil T tabel. Sebaliknya, H0 ditolak ketika T hitung lebih besar T tabelnya. Atau, jika signifikansi lebih besar A, maka H0 ditolak dan H0 diterima. Dengan asisten dosen laboratorium Kak Novan Setiadi, Tindaon, dan Kak Ratna Arditasari. Baik, selanjutnya kita akan langsung ke contoh soalnya. Di sini ada soal: dalam suatu survei oleh Divisi Research and Development PT Philips didapat sebuah sampel tentang daya tahan lampu merek Philips atau dalam bulan sebagai berikut: 2, 8, 3, 5, 4, 3, dan seterusnya dengan N sama dengan 25. Ujilah hipotesis statistiknya apabila 0 mu-nya sama dengan 4 dan H1-nya mu-nya tidak sama dengan 4. Baik, kita langsung ke SPSS-nya. Di sini saya sudah memasukkan data yang terdapat pada soal tadi. Untuk variabel view-nya sebagai berikut. Jadi saya sudah memasukkan data sampelnya tadi dari soal yang kita baca tadi. Uji hipotesis dilakukan pada sampel yang berdistribusi normal. Jadi sebelum melakukan uji T, harus dipastikan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Untuk melakukan uji hipotesisnya, pilih Analyze, Compare-Ments, lalu One Sample T-Test. Masukkan variabel daya tahan lampu ini ke test variabel. Lalu klik option, dan di confidence interval
percentage kita buat 95 karena merupakan angka kepercayaan yang diketahui di soal, yaitu 95. Lanjut continue. Kemudian ke tes palunya 4. Karena hipotesis awalnya itu, ini hipotesis awal sama dengan 4. Maka kita okekan. Maka di sini dapat one sample statistik dan one sample test. Di sini N-nya yaitu jumlah datanya ada 25. Mean-nya kita dapat nilai rata-rata datanya yaitu 4,84. DF-nya yaitu 24. 24 ini terdapat dari N kurang 1 atau 25 kurang 1 sama dengan 24. Signifikannya atau two-tailed kita dapat nilainya 0,018. Kemudian mean difference-nya yaitu kesalahan dari data sebelumnya didapat 0,840. Jadi dari data ini, untuk mengetahui apakah data ini hipotesisnya dapat diterima atau tidak, kita gunakan syarat yang pertama tadi. Jika T hitungnya lebih kecil atau sama dengan T tabel, maka H0-nya diterima. Ini adalah T hitung. Kita dapat T hitungnya itu 2,545. Sementara tadi T tabelnya pada soal yaitu 4. Maka dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa hipotesis awal tidak bisa diterima karena hipotesis awalnya tidak sama dengan 4. Pembuktian kedua, apabila ini signifikannya lebih kecil dari nilai alfanya, maka H0 ditolak. Maka dari pengujian data sampel